Laptop dengan Intel Core i3 Gen 12, touchscreen bisa jadi tablet, bonus stylus cuma 6 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade. Di sini ada satu lagi produk keren dari Advan yang kalau kita bandingin dengan generasi sebelumnya, ini tuh dapat banyak upgrade, tapi dengan harga yang nggak beda jauh. Yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya si Advan 360 Stylus Pro. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini khas Advan banget ya, warnanya tuh magenta. Terus di sini ada warna gelap juga yang bergradasi ke warna magenta. Nah ini udah pakai logo baru Advan yang tuh di tengahnya ini ada gambar produknya. Jadi ini sedang dalam mode tenda seperti ini ya. Ini digunakan menggambar dengan stylus, dan stylusnya untuk yang versi Pro ini ada upgrade ya. Dia udah menggunakan sensor 4096 level yang tentu aja untuk layarnya ini bisa diputar hingga 360 derajat. Yang untuk ukurannya ini 14 inch, resolusinya Full HD dengan panel IPS yang pastinya ini udah full touchscreen. Nah dia juga menggunakan Type-C fast charging ya. Kalau untuk bagian belakangnya sendiri, nah ini ada mode lain ya. Jadi bisa dibilang ini adalah laptop 3-in-1. Bisa mode tenda, ini mode tablet, dan kalau ini mode laptop. Nah untuk prosesornya juga ada upgrade ya. Jadi yang versi 360 Stylus Pro ini menggunakan Intel Core i3 1215U. Yuk langsung aja kita unbox. Jadi ini masih segel garansi resmi Advan ya. Kita buka aja. Oke. Nah, jadi pertama di sini langsung disambut sama produknya ya. Nah, ini dia. Warnanya ini khas Advan. Terus di sini ada buku panduan sama kartu garansi ya. Nah, di sini kita juga dikasih stylusnya nih, keren. Untuk stylusnya sendiri kita coba lihat dapat kelengkapan apa aja. Jadi di sini kita juga dikasih ini ya untuk pengganti ujung pena, sama di sini ada keterangan untuk cara pakai stylusnya, sama di sini ada ini kabel USB-C ya buat charging. Nah ini ada buku panduan penggunaan 360 Stylus Pro. Yang untuk chargernya sendiri ini dia ya. Jadi untuk chargernya ini udah pakai USB Type-C ya, jadi lebih gampang. Yang untuk outputnya sendiri ini maksimal 65 watt. Oke, yuk langsung aja kita bahas lebih lengkap laptop Advan 360 Stylus Pro ini. Yuk. Nah untuk desainnya sendiri ini nggak terlalu membulat ya seperti generasi sebelumnya. Jadi ini tuh lebih tegas, mirip sama seri Work Pro. So lebih cakep ya menurutku, apalagi logo baru Advan di sini juga lebih kerasa modern. Nah untuk feel-nya ini juga benar-benar solid karena materialnya ini metal dan punya look yang premium juga. Buat dipegang kayak gini ini nyaman di tangan karena masih enteng juga, bobotnya di 1,5 kg dan masih tergolong tipis, cuma di 1,89 cm. Nah yang keren kita juga dikasih stylus pen ya di paket penjualannya. Ini ada upgrade karena sekarang desainnya lebih modern dan udah bisa charge juga pakai USB Type-C. Untuk keyboard travel distance-nya di 1,2 mm. Buat ngetik ini lebih enak ya dari yang generasi sebelumnya. Untuk desain tombolnya juga ini mengkotak, beda yang sebelumnya tuh lebih membulat. Dan keyboardnya ini sudah ada LED backlight dengan 3 kecerahan. So keren juga. Yang kalau untuk touchpadnya ini ukurannya besar ya, so lebih nyaman juga buat navigasi. Ini juga responsif dan tentunya juga support Windows Gesture. Nah lanjut buat displaynya sendiri, ini panelnya IPS touchscreen, ukurannya 14 inch, resolusinya 1920 x 1200 pixel. Rasionya udah terbaru ya, 16:10 dengan refresh rate 60 Hz dan lapisan anti glare ya, so lebih enak nggak mantul kalau kena lampu. Tentunya untuk displaynya ini support stylus pen yang dia ini punya 4096 pressure level, yang buat seniman, buat gambar sih pasti lumayan membantu ya, apalagi ada palm
palm rejection-nya juga. Untuk bezel layarnya, untuk kanan kirinya ini tipis, agak tebal di bagian atas karena ada kamera Full HD 30 fps plus ada mikrofonnya juga. Untuk bagian bawah juga lumayan tebal nih karena ada logo Advan di sini. Nah sayangnya untuk displaynya kurang nyaman ya untuk profesional editing foto atau video, karena untuk gamut coveragenya berdasarkan pengetesan saya ini masih di 66% sRGB. Kalau mau untuk edit foto dan video sih paling nyamannya pakai monitor eksternal aja ya. Soalnya untuk rendering video Full HD ini masih oke banget ya. Video vlog 10 menit resolusi Full HD via CapCut PC yang enteng, lumayan nih renderingnya cuma butuh waktu 5 menit aja. Nah lanjut, kalau buat multimedia misalnya untuk nonton film ini bisa pakai mode laptop seperti ini. Yang kalau untuk audionya ini udah dual speaker tapi mengarah ke alas laptop. Kualitas suaranya sih ya biasa aja, tapi suaranya udah cukup kencang. Nah jangan lupa ini tuh laptop convertible ya. Jadi selain mode laptop ini juga bisa mode tenda atau mode tablet seperti ini. Oke lanjut, buat konektornya sendiri sebelah kiri ini ada USB Type-C. Yang konektor ini hanya bisa digunakan untuk ngecharge laptop. Terus ada USB 3.2 Gen 1 Type A, ada HDMI, ada USB 3.2 Gen 1 Type-C. Nah kalau yang ini mendukung power delivery, display output dan juga transfer data. Nah untuk sebelah kanan di sini ada webcam privacy shutter. Ini untuk mematikan modul kamera dan mikrofon ya, keren. Terus ada tombol power, ada micro SD card slot. Ini ada traynya ya, susah dilepas pasang. So bukan untuk card reader, lebih ke untuk menambah storage ya. Nah lanjut, di sini ada USB 3.2 Gen 1 Type-C. Yang konektor ini hanya mendukung transfer data, nggak bisa display output. Terus ada USB 3.2 Gen 1 Type A, ada Ethernet RJ45, ada 3,5 mm audio combo jack dan juga Kensington lock. Kalau untuk koneksinya sendiri ini WiFi-nya 5G ya dengan Bluetooth 5.1. Oke lanjut, buat performanya sendiri ini menggunakan prosesor Intel Core i3 1215U. So upgrade-nya lumayan ya, karena sebelumnya pakai dual core. Kalau yang ini udah 6 core dengan 8 thread. Yang untuk IGP-nya ini Intel UHD Graphic, OS-nya Windows 11 original dengan RAM 8GB DDR4 3200 single channel. Nah kerennya ini adalah RAM SODIMM ya, jadi masih bisa di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar dan dijadikan dual channel biar lebih kencang. Nah untuk storage-nya ini 256GB SSD NVMe PCIe 3.0. Yang untuk speed-nya, read-nya 3300 MB per second dan write-nya di 2100 MB per second. Ya kalau untuk level harganya ini udah lumayan kenceng ya. Untuk SSD-nya ini nggak ada slot tambahan, jadi kalau mau nambah ya harus ganti ke kapasitas SSD yang lebih besar. Nah ini aku tes performanya menggunakan Cinebench R23. Jadi multi core-nya dapat skor 4500-an poin dan single core-nya di 1500-an poin. Sedangkan kalau untuk 3D Mark IV Strike ini dapat 2210 poin. Nah buat gaming sendiri, kalau untuk Aspal Legends seperti ini sih enteng aja ya, bisa nyentuh 60 fps. Sedangkan kalau untuk Genshin Impact resolusi Full HD ini nyamannya main di grafis lowest ya, bisa dapat rata-rata di 40-an fps. Yang untuk suhu CPU-nya sendiri pas main game aja masih aman banget ya, mentoknya di 70 derajat Celcius aja. Sedangkan kalau untuk suhu permukaan body saat gaming pun ini aman, bagian keyboardnya masih di 37 derajat Celcius. Paling panas di exhaustnya sampai 44 derajat Celcius, wajar ya karena ini kan tempat pembuangan panas. Sedangkan untuk layarnya ini adem aja di 31 derajat Celcius. Nah dia ini punya sistem pendingin 1 fan dengan 2 heat pipe. Nah kalau baterainya sendiri ini 60 watt hours ya, yang untuk pemakaian standar ini awet. Mode baterai saver bisa up to 10 jam dan buat charging 1,5 jam ini udah terisi lebih dari 70%. Nah untuk kesimpulannya, Advan 360 Stylus Pro ini layak ya ditambahin label Pro di belakangnya.
karena ini dapat banyak peningkatan nih dibanding versi Advance 360 yang biasa. Dari segi desain ini kelihatan lebih cakep, terus untuk performanya juga ditingkatkan ya, karena sekarang dia menggunakan Intel Core i3 Gen 12. RAM-nya ini juga bisa di-upgrade, layarnya juga lebih bagus, dan sekarang stylusnya pun bisa di-charge dengan 4096 pressure level. So, buat dipakai kerja kantoran atau kuliah ini udah lebih dari cukup ya. Apalagi untuk harganya sendiri ini pun gak beda jauh dari Advance 360 yang biasa. Untuk harganya sendiri saat video ini dibuat di 6,5 jutaan. Masih gak ada lawan ya buat kelas laptop 2-in-1 dengan layar Full HD di kelas harga tersebut. Jadi udah siap diajak kerja, nugas, dan juga buat gambar. Cuman emang kalau untuk gaming sih saya kurang rekomendasikan ya pakai laptop ini. Mendingan nunggu aja. Siapa tahu Advance di tahun 2025 ini rilis laptop gaming penerus Advance Pixel War, atau ambil aja Advance X-Play. Itu harganya udah mulai turun tuh. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.